Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penggunaan alat-alat pada jaringan beserta dengan cara kerjanya. Nah, sebelumnya ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan dulu untuk anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Igede Aryawan Eka Putra dengan NIM 19085 61085. Kedua, Iketut Agus Pranata Mulyawan dengan NIM 19085-61086. Dan yang terakhir yaitu Zulfa Zazalia Putri Chandrawati dengan NIM 19085-61087. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan alat-alat. Pada pembahasan alat-alat ini terdapat 8 sub, yaitu yang pertama adalah router, yang kedua adalah switch, yang ketiga adalah kabelan, yang keempat ada wireless card, yang kelima ada wireless USB network adapter, yang keenam ada Etherface compact USB network adapter, dan ketujuh adalah Etherface 10/100, dan yang terakhir yaitu internet. Untuk itu, mari aja kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu router. Nah, router di sini yaitu merupakan sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan internet menuju tujuannya melalui sebuah proses dan dikenal sebagai routing. Nah, untuk cara kerja router itu seperti apa sih? Cara kerja router bisa dibayangkan seperti sistem kurir paket yang biasanya mengirimkan barang kepada pelanggan. Router ini bekerja dengan menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. Data tersebut akan dikirimkan ke perangkat satu ke perangkat lainnya. Dengan itu nanti router akan menetapkan alat IP lokal untuk masing-masing perangkat yang berada pada dalam jaringan itu. Nah, untuk memastikannya, paket data akan berakhir di tempat yang tepat dan tidak sesat di dalam jaringan itu. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu, sebelum kita masuk ke pembahasan 2, di sini kita terdapat gambar router. Nah, seperti pada gambar di depan ini. Yang kedua, untuk pembahasan kedua yaitu switch. Nah, switch ini memiliki pengertian yaitu switch, suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan paket data ke perangkat lain yang dituju. Nah, untuk cara kerjanya, switch akan menerima data dari perangkat lainnya yang terkoneksi dengannya. Lalu switch akan mendeteksi dan mencocokkan alamat MAC address, MAC address perangkat yang dituju dengan data tabel yang dimilikinya. Selanjutnya, switch akan membuat suatu logika koneksi dengan port yang terhubung dengan perangkat tujuannya. Nah, dengan itu data yang dikirimkan akan diterima oleh port yang akan dituju. Sedangkan pada port lainnya tidak dapat menerima data tersebut, sehingga nanti itu akan mengurangi potensi seperti tabrakan data. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar mengenai gambar switch. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini adalah kabelan. Kabelan ini memiliki pengertian yaitu kabelan atau local area network, atau yang bisa disebut juga dengan kabel UTP. Nah, kabel ini akan berguna untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat dalam area yang terbatas. Contohnya seperti rumah, kantor, laboratorium, dan perkantoran. Nah, di sini kita ada contoh gambar kabelannya nih, seperti pada gambar di layar kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan sampai di pembahasan yaitu wireless card. Nah, apa sih wireless card tuh? Nah, wireless ini yaitu peripheral pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan laptop pada jaringan komputer tanpa menggunakan kabel. Wireless di sini pada laptop lebih dikenal dengan nama Wi-Fi atau wireless fidelity. Nah, sebelumnya wireless card ini fungsinya apa sih kalau biasanya pada laptop? Nah, fungsinya yaitu untuk menghubungkan laptop pada jaringan tanpa menggunakan kabel. Selain itu, wireless juga dapat menerima sinyal dari perangkat lain agar laptop dapat terhubung ke jaringan komputer atau jaringan internet. Nah,
Nah, di sini sebelumnya wireless tuh tidak perlu menggunakan kabel karena dia tuh media perantaranya tuh nggak menggunakan kabel, tetapi untuk kualitas dari stabilitas data yang masuk lebih bagus jaringan kabel daripada menggunakan jaringan wireless. Nah, di sini ada contoh gambarnya nih. Nah, ini tuh contoh gambar wireless card-nya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, Wireless USB Network Adapter. Wireless adapter adalah sebuah perangkat yang menambahkan konektivitas kabel wireless ke laptop atau komputer desktop. Perangkat ini tersedia dalam bentuk modul USB eksternal dongle serta kartu PCI atau PCI Express yang dihubungkan ke slot kosong pada motherboard. Keuntungan dari wireless USB ini yang pertama yaitu memiliki mobilitas yang tinggi karena bentuknya yang kecil. Yang kedua, tidak ada kesulitan-kesulitan seperti pada pemasangan perangkat keras internal pemasangan USB Wi-Fi adapter cukup sederhana. Dan kekurangannya, yang pertama itu untuk beberapa perangkat harus melakukan instalasi driver terlebih dahulu. Yang kedua, karena ukurannya yang kecil, USB Wi-Fi adapter sangat rawan hilang atau tercuri. USB Wi-Fi adapter juga rawan terkena benturan, rusak, dan bahkan patah jika tidak dirawat dan disimpan dengan baik. Nah, berikut ada gambar wireless USB network adapter. Selanjutnya ada interface compact USB network adapter. Wireless adapter adalah sebuah perangkat yang menambahkan konektivitas kabel wireless ke laptop atau komputer desktop. Perangkat ini tersedia dalam bentuk modul USB eksternal dongle serta kartu PCI atau PCI Express yang dihubungkan ke slot kosong pada motherboard. Berikut gambar interface compact USB network adapter. Seperti ini bentuknya. Interface 10/100. Ethernet merupakan teknologi sebagai interface yang digunakan untuk konektivitas perangkat komputer maupun laptop. Di setiap jaringan LAN atau Local Area Network, Ethernet adalah istilah kolektif untuk sejumlah standar Ethernet yang membawa lalu lintas di tingkat nominal 100 Mbit per second. Sebelumnya, kecepatan internet adalah 10 Mbit per second. Dari standar Ethernet 100 base TX adalah yang paling umum. Di sini ada gambar interface 10/100. Seperti ini bentuknya. Lalu di sini ada internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, atau yang disebut juga dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Baik, di sini beberapa penggunaan alat-alat. Jadi bisa dilihat di gambar berikut. Jadi ini adalah komponen dari WLAN, di mana kita bisa lihat dari atas ada sebuah internet, di mana internet ini akan kita dapat dari provider yang akan menuju ke router. Router ini akan membagi jaringan dari internet tersebut dengan dua cara, yaitu dengan melalui wireless dan dengan melalui kabel. Di sisi kiri bisa kita lihat ada beberapa jenis wireless. Dari generasi ke generasi bisa dilihat dari bawah, yaitu generasi paling lama sampai generasi paling baru, yaitu PC card paling atas. Di samping kiri yaitu ada dua metode kabel, yang dimana yang pertama bisa langsung dicolokkan ke komputer dengan melalui switch, atau bisa dengan melalui OTG, yang dimana OTG ini digunakan jika komputer dari pengguna tidak memiliki sebuah colokan kabelan, maka OTG ini bisa digunakan untuk menyambungkan atau mentransfer internet dari router. Jadi router ini biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan seperti jaringan lokal atau jaringan publik. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi sekarang.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.